Pernah ada kasus gak dalam penjara dia? Dia masih ada kasus yang sama loh, kasus pelecehan juga. Orangnya sampai infeksi boolnya. Ada loh mas, dia udah masuk penjara karena pedofil. Di dalam penjara dia juga ada kasus juga. Sama kasusnya. Kalian bilang dia sudah menebus di penjara tapi belum sembuh, say. Terus kalian mau jodoh-jodohin gue sama dia. Ya dia bilang gak akan mau karena Dewi Persik gak mau sama dia. Gimana sih? Logika orang waras mah nafsu sama Dewi Persik. Kalau dia normal mah perempuan mana yang gak mau? Setuju gak mas? Nah tapi aku juga perempuan normal juga. Gak apa-apa say. Dari dulu dia itu memang ngata-ngatain aku terus. Mungkin sakit hati dia gak terkenal lagi. Ya jangan sakit hatinya sama aku dong. Aku gak ngerti apa-apa. Tiba-tiba dia marah-marah karena gak bisa masuk TV. Bukan aku, dia sendiri yang diboikot. Aku malah justru bantu dia masuk di TV. Tapi gak ada TV yang mau. Sekarang ngurusin orang-orang biar percaya lagi kalau kamu tuh laki-laki normal. Buktiin ke orang. Halo Sobat Fakta, 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, mantan suami istri Saipul Jamil dan Dewi Persik kini berseteru panas setelah mereka sebelumnya sempat akur saat Saipul Jamil keluar dari penjara, tapi kini mereka ternyata adu mulut lagi guys, saling tampar di media sosial. Hal ini diawali dari soal sapi kurban yang minta 100 juta Pak RT itu. Saipul Jamil mengomentari masalah itu dan kemudian nampaknya Dewi Persik tidak terima. Akhirnya dia mengata-ngatai Saipul Jamil supaya menasihati dirinya sendiri, tidak ikut-ikutan nimbrung dengan kasusnya Dewi Persik. Dan akhirnya Saipul Jamil pun membalas hal itu dan mengatakan bahwa dia membongkar urusan ranjang Dewi Persik saat menjadi istrinya, dan kini saling berbalas pun terjadi. Nah, berikut ini adalah jawaban dari Saipul Jamil saat diserang Dewi Persik. Apakah ini ada hubungannya dengan kasus yang lagi viral soal suami istri yang bercerai karena suaminya gay? Kita simak saja di 5D kali ini. Orang biar orang-orang percaya lagi kamu laki-laki normal. Ya saya gayung bersambut dong, ya kan, dengan statement saya bergayung bersambut, ya kan. Saya mau buktiin bini saya udah meninggal. Yang kedua Virginia kan, satu-satunya saksi hidup kalau gua normal di. Nah ternyata masih ada yang masih hidup tuh, ya Dewi Persik lah, ya kan, ya nggak, ya udah saya cerita dong ke masyarakat. Gini, saya dibilang saya nggak normal gitu ya. Saya bingung nih, berarti waktu itu saya berhubungan badan dengan siapa? Saya bilang begitu, ya kan? Saya tiap hari ngelayanin dia, ya kan? Dia mau, saya harus standby, ya. Saya lagi tidur ngantuk, kalau dia udah kepengen, saya harus layanin dia, ya. Nah itu kan, saya caranya bercerita gitu kan, dan saya bercerita juga nggak bohong gitu kan. Saya capek. Kebetulan itu saya masih tegang, ya udah biar dia main sendiri, ya kan. Terus juga mohon maaf, ya kan, itu kan cara membuktikan kan. Nah kalau gue bohong pasti dia akan bereaksi dong, itu bohong gitu kan. Terus mohon maaf ya, sampai dia lagi menstruasi pun gue dipaksa untuk melayani hasrat dia. Kalau nggak gue ditonjok, dipukulin, ya. Jadi gue ini bener-bener korban KDRT sebenarnya. Selama 3 tahun gue bertahan. Gue diem. Waktu perceraian gue cerai hampir 2 kali kan. Ya kan, pertama kenapa gue minta dia tuh berhijab, siapa tahu dia berubah, nggak galak lagi. Ternyata kan ya udah dia masih nggak mau berhijab, gue kasih kesempatan. Ternyata dia tetap menyakiti hati gue. Terus gue difitnah gue nggak normal lagi. Jadi selama 3 tahun itu gue berhubungan sama siapa? Perempuan tuh siapa? Dewi apa bukan gitu perempuan itu? Kok dia nggak merasa gue normal gitu? Gue mau kurang normal apa lagi? Bahkan sampai dia keluar 5 kali, kalau belum dia apel lemas-lemas, gue nggak boleh berhenti tuh.
Itu cara gue membuktikan ke masyarakat. Tinggal dia bener apa enggak. Ya kan? Sampai gue ceritain lagi, kalau masih belum yakin, lu nggak ingat dulu sebelum kita menikah, sebelum resmi jadi suami istri, kita ngapa-ngapain di apartemen gue. Lu datang ke apartemen gue jemput. Ingat hujan-hujan, gue yang jemput, ya kan? Di apartemen gue Kemayoran. Lu nggak ingat kita ngapain? Terus satu lagi, untuk meyakini lagi kalau gue tuh normal, ya bener nggak apa yang gue cerita waktu kita udah selesai cerai, lu manggil gue ke apartemen lu di apartemen Beleza waktu anak angkat lo masih bayi, gue disuruh datang. Ya nggak, laki-laki mana ya? Laki-laki mana kalau diundang sama cewek cantik, ya kan? Kalau normal pasti, ya nggak, nyamperin ya kan? Kalau nggak normal pasti nggak mau kan? Ya itulah, itu cara gue membuktikan bahwa gue tuh normal. Masa gue harus tidur sama semua cewek dibuktiin kalau gue tuh normal apa enggak gitu. Jadi gue berstatement begitu, dia nggak terima. Lo kenapa nggak terima? Kalau sendiri minta ini nih, jadi jangan ngurusin aku, oke? Itu akan lebih baca daripada ngurusin aku. Sekarang urusin orang-orang biar percaya lagi kalau kamu tuh laki-laki normal. Itu jadi jangan ngurusin. Ini dia, gue hanya menjawab dari statement apa, dari pertanyaan dia. Apakah gue salah? Apakah gue mengumbar aib? Ini gue kan ditantang sama dia, ya kan, buktikan. Ya kan bisa membuktikan cuma lu doang nih saksi hidup. Pas gue cerita apa adanya, kalau lu marah ya jangan marah, lu sendirinya minta tantangan. Dan kedua, satu lagi, dia bikin, saya pun ingin memberikan saran, boleh. Dia bikin, sorry guys, aku kalau ngomong harus pakai data. Ya, jadi ada satu lagi, dia bikin konten ini lagi hot-hotnya kan, si Melisa sama siapa lah pokoknya selebgram gitulah ya. Dia menyamakan katanya kasus dia mirip sama kasus gue. Ya gue merasa salah satu suaminya, ya kan, dia kan sebut mirip seperti kejadianku dengan DK. Tapi sarannya buat diri sendiri. Tapi masih mending yang sayang timbang aku setiap tahun aku ditalak. No. 2 tahun aku nikah, setiap tahun ditalak. Nah itu jawabannya nih, kenapa setahun 2 tahun dia gua talak? Karena dia KDRT-in gue. Gua nggak kuat, ya kan? Kalian tahulah karakternya Dewi, pasti dia speak up, ya nggak? Dia apa? Pasti dia speak up. Kenapa dia nggak speak up? Karena malu, karena dia pelaku KDRT. Kenapa gue nggak speak up? Karena gue masih sayang sama dia. Ya, gue bisa buktikan gue nggak pernah KDRT sama dia. Saya pun ingin memberikan saran. Gue ada bukti bahwa ini juga salah satu buktinya ya guys. Gue nggak mau asal ngomong. Biar tidak jadi fitnah lagi. Mau gue tuh dia udahlah berhentilah.